Gengs tegas, Bima Arya polisikan rumah sakit Umi. FPI membentengi Denny Siregar, Bang El, hingga Nyai Dewi Tanjung, Skakbat FPI. Hai, jumpa lagi dengan Mimi di sini dan dari DBFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Ini sedikit ada informasi ada penolakan dari pihak Agus. Seperti apa, Pak? Ya, kita kan menjalankan undang-undang. Ada mandat dari undang-undang karantina. Jadi rumah sakit Umi itu masih wilayah NKRI, Kota Bogor, wilayah saya. Nggak bisa sembarangan menolak gitu. Saya akan datangi. Yang menolak dari keluarga atau dari Habib? Dari keluarga yang menolak. Artinya hari ini akan tetap dilakukan swab di Pak. Ya, saya akan datangi, saya akan minta penjelasan ya, mengapa menolak gitu. Oke, ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Gengs buntut dari swab tes mandiri yang dilakukan Rizik Syihab, Satuan Tugas Satgas COVID-19 Bogor, melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi terkait dugaan upaya menghalangi atau menghambat dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19. Dalam laporannya, Rumah Sakit Umi diduga menghalangi atau menghambat Satgas dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 yang akan melakukan swab test terhadap salah satu pasiennya yang diduga terpapar COVID-19. Rumah Sakit Umi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol proses penanganan terhadap pasien tersebut, sehingga Satgas COVID-19 tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19 yang seharusnya. Direktur Rumah Sakit Umi yang seharusnya mengedepankan keselamatan pasien bukan malah jadi ikut-ikutan berpolitik dengan menghalang-halangi satuan tugas swab yang akan melakukan tes swab atas Rizik Syihab. Miris, gengs. Si Direktur Utama Rumah Sakit Umi ini pastinya sadar, tahu, dan dengan sengaja melakukan penghambatan penanganan wabah penyakit menular untuk tujuan melindungi Rizik Syihab. Dia juga pastinya sudah tahu konsekuensi dari tindakannya menghalang-halangi petugas swab. Di sisi lain, kejadian pelaporan polisi ini semakin menguatkan dugaan masyarakat banyak bahwa Rizik Syihab positif COVID-19. Pelaporan polisi ini dilakukan langsung oleh Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor, Agustiansah, kepada Polresta Bogor pada 28 November 2020 dengan nomor laporan polisi LP 650-2020 Jawa Barat. Sementara pihak yang dilaporkan adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umi. Semakin ramai saja dan semakin terpuruk saja FPI ini. Dan kalau sampai Satgas COVID-19 mengambil tindakan secara jalur hukum, artinya sikap pihak Rumah Sakit Umi sudah sangat keterlaluan alias melampaui batas kewajaran. Sungguh, satu kejadian yang mencoreng dunia kesehatan, di mana seorang dokter tidak berpikir bahwa melindungi Rizik Syihab yang diduga keras telah terpapar COVID-19 sangat membahayakan, karena pihak berwenang atas penanganan COVID tak akan bisa melakukan pelacakan atas pihak-pihak lain yang telah berkontak fisik dengan Rizik Syihab. Di tengah tindakan tegas yang diambil oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah daerah Bogor, FPI siap pasang badan untuk membela Rumah Sakit Umi Bogor. FPI siap pasang badan bela Rumah Sakit Umi Bogor. Gengs, Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar menyatakan pihaknya siap membela Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Aziz menekankan FPI siap pasang badan membela yang diduga diperlakukan tidak adil dan diskriminatif. Insya Allah kami membela yang diduga diperlakukan tidak adil, diskriminatif, dan dikriminalisasi, kata Aziz. Lebih lanjut, menurut Aziz, pelaporan tersebut adalah bentuk diskriminasi, apalagi berkaitan dengan Habib Rizik Syihab.
Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI itu menduga ada upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengkriminalisasikan Habib Rizik Syihab. Tak hanya berhenti di situ. Mengenai kasus kerumunan massa HRS yang naik ke penyidikan, FPI juga menyatakan bahwa itu adalah diskriminasi hukum. Hari ini Direktorat Reserse Kriminal Umum, penyidik yang menangani kasus kerumunan akad nikah di Petamburan, berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Saya kira itu rekan-rekan semuanya. Untuk lebih jelasnya nanti Direktur Reserse Kriminal Umum akan memberikan penjelasan. Terima kasih. Nanti dari Krim Umum yang akan ini, ya. Gimana? Kita positif thinking aja, ya. Berpikir positif aja, ya. Makasih. Gengs, dengan tegas FPI menyebut apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah bentuk dari diskriminasi hukum terhadap Rizik Syihab. Menurut Aziz, peristiwa kerumunan massa yang abai protokol kesehatan juga banyak terjadi di wilayah Indonesia. Namun bedanya, kerumunan massa di sejumlah daerah itu tidak diproses hukum. Melalui laman Twitternya, Dewi Tanjung mendesak gubernur dan wali kota di Jawa Barat untuk menindak tegas rumah sakit Umi, yang mana itu bukan rumah sakit rujukan COVID-19. Pihak rumah sakit disebut Dewi Tanjung sudah menyalahi aturan kesehatan. Kita tinggal tunggu ketegasan apa yang akan dilakukan Pemprov Jawa Barat dalam hal ini. Paling tidak endingnya melempem tuh, kata Dewi Tanjung. Berbeda dengan Dewi Tanjung, gengs, Denny Siregar juga ikut berkomentar ya, mengomentari, dan di laman Twitternya Denny Siregar menuliskan demikian. Bego kan? Kalau gini malah ketahuan kalau dia itu positif, kalau negatif pasti diumumkan. Bener juga ya. Udah pada gila kali ya, Rumah Sakit Umi Bogor itu jelas-jelas rumah sakit ibu dan anak. Apa mungkin tagar buronan cabul lagi menyusui Firza? Slide terakhir, kalian akan melihat beberapa gambar yang sudah diperlihatkan oleh X di Gembok ya, dimana dia menyebut slide terakhir Direktur Goblok Rumah Sakit Umi Bogor, tanyain deh ke Dokter Aziz udah keluarin berapa ratus juta buat ngempanin FPI ya, yang nggak punya otak katanya. Ya oke. Jika dilihat rumah sakit ini mungkin dekat ya, dekat dengan FPI, bisa dibilang demikian. Dan di Twitter akhirnya X di Gembok mengatakan bahwa kata Bobby the Cat ya, Dokter Aziz Direktur Rumah Sakit Umi Bogor udah jadi tersangka. Oke, apakah benar demikian? Kita akan melihat. Tapi yang jelas gengs, ancaman yang paling buruk adalah terhadap Rumah Sakit Umi terancam ditutup ya, terancam ditutup. Demikian, oke. See you di next informasi. Kita akan menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini ya gitu. Karena sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan Bima Arya juga sudah tegas mengatakan bahwa harus diusut tuntas gitu ya. Oke, kita akan menunggu hasilnya. Mudah-mudahan Habib Rizik dan juga keluarga bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak Satgas Covid tentunya. Karena ini demi kebaikan kita bersama, bukan hanya pihak Covid aja tentunya ya. Oke, see you di next informasi. Ada Mimin dan Radio BFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Bye.